Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan bahas tentang pinjol ya, pinjaman online. Jadi lagi gencar-gencarnya ya berita trending kalau pinjol itu mencari kesempatan dalam kesempitan untuk jualan tiket konser gitu. Ya setelah COVID ini kan banyak ya, mulai musisi-musisi luar negeri datang ke Indonesia. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh para pemiliknya, para pinjol lah itu untuk memanfaatkan momen-momen seperti ini. Malah jadi apa ya? Jadi kayak apa ya? Kayak mungkin jadi kayak dugaan ya, dugaan atau konspirasi kalau pinjol ini kerjasama sama calo calo mafia tiket lah seperti itu biar ngeborong tiket-tiket yang muncul yang baru dibuka gitu ya, baru dimulai dipublishin langsung diborong. Jadi calo ini ya memanfaatkan pinjol karena dengan dia dapat 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 tiket nggak keluar duit seperti itu. Jadi ya nggak tau lah ini politik di belakang layar. Jadi kan pinjol ini kan dia yang minjemin dikenain bunga seperti itu. Nah untuk calonya yang jelas ya dia udah nggak masalah bunganya berapapun di atas 30% pun karena dia bisa jual harga tiket 100 sampai 200% lebih mahal dari harga aslinya gitu. Nah, di sini jadi suatu apa ya, simbiosis yang sangat tidak tidak sehat gitu. Di sini justru apa ya yang dirugikan ini ya masyarakat lah. Pertama ya, masyarakat itu nggak bisa mendapatkan tiket dengan harga fair ya, harga yang layak gitu. Namanya nonton artis luar negeri konser aja udah mahal gitu, apalagi kalau tiketnya diborong sama calo, dan calo ini ya kerjasama sama pinjol, jadinya ya beban dari pinjolnya dibebanin ke harga tiket seperti itu. Dan yang jelas harus ada yang mengatur masalah tiket yang lagi dipublish gitu. Jadi kalau misalnya ya harus natural lah, entah itu dibatasi satu satu orang berapa satu orang berapa gitu, biar yang lainnya kebagian, yang benar-benar fansnya dapet harga yang layak gitu. Jangan sampai ya beli tiket harganya mungkin 1 juta, dia harus karena habis dicalo 3 juta seperti itu. Jadi kayak apa ya, ini bisnis yang licik seperti itu lah, yang licik, ambil kesempatan dalam kesempitan. Dan harusnya ya ini Menteri Menkofindo ya harus segera punya punya pasukan untuk menghindari hal-hal kayak gini gitu loh. Calo-calo ini harus diberantas lah seperti itu. Kalau beli harus tiket resmi dan benar-benar menunjukkan identitas, dibatasi ya seperti itu gitu. Kalau beli online pun bisa, cuma harus benar-benar dibatasi dari dia bayarnya pakai akun yang mana, minimal ya satu akun satu atau dua lah dikasih keringanan seperti itu. Nah di sini kita melihatnya ada berita apa seputar pinjol nih untuk hari ini. Ada berita moratorium pinjol akan dicabut Sri Mulyani. Kita sinkron sama OJK nih. Nah, ini juga beritanya sama di Detik Finance. Di Detik Finance, bos OJK buka-bukaan soal nasib moratorium pinjol dicabut tahun ini. OJK singgung perilaku FOMO berujung terjerat pinjol ilegal. Yusuf Mansur sebut lebih cerdas calo daripada ngutang buat tiket Coldplay ya. Detik Finance, jangan maksain, OJK ingatkan beli tiket konser jangan pakai pinjol gitu. Banyak iklan pinjol menyesatkan, OJK turun tangan ya. Selama ini kan diurus sama OJK ya.
Detik Finance, OJK sebut banyak pinjol kasih promo jelang konser Coldplay. Terlilit pinjol, pria di Jaktim nekat merampok minimarket ancam bakar kasir. Kepala OJK Malang jangan war tiket Coldplay dengan pinjol. Jadi seperti itulah. Ini jadi sorotan ya, kalau pinjol ini seharusnya dikontrol ya, karena di sini yang kontrol ini OJK ya. Jadi harus benar-benar saat kalau ada konser ini harus ya jangan sampai OJK-nya sendiri ini main mata seperti itu gitu. Yang jelas kalau dari sisi kita orang ya, kalau pinjol ini terutama jangan dipakai untuk yang bersikap konsumtif lah, kayak nonton konser, kayak belanja ya gadget-gadget atau apa. Kecuali emang untuk produktivitas, kalau gadget masih bisa diterima deh, bisa cari cuan dari handphone. Tapi kalau nonton konser gitu atau nonton pertandingan sepak bola ya, misalnya Argentina lawan Indonesia, PSSI, ya itu emang bisa jadi kenang-kenangan aja. Dan untuk ngedapetinnya juga kalau harus lewat calo ya itu jadi 2 kali lipat lah ongkos keluarnya seperti itu. Nah di sini yang Sirtiman harapkan ya, pinjol itu kalau bisa harus benar-benar kasih apa ya, kasih angin segar buat para pengusaha pebisnis gitu, biar mereka dikasih modal, karena pemerintah nggak bisa ngasih modal. Pinjol ini diharapkan bisa ngasih modal yang jangan nyekek modalnya, jangan nyekek tapi membantu ya usahanya biar maju, membantu bisnis bisnis di Indonesia ini jadi maju ya, sumber daya manusianya jadi meningkat seperti itu. Jadi ekonomi untuk bangsa negara juga jadi lebih bagus gitu. Selama ini pinjol ini justru malah nyusahin masyarakat gitu. Dia ngasih bunganya benar-benar terlaluan. Oke lah, kalau misalnya ditaruh bunganya di denda silahkan deh gitu, digedein dendanya jadi orang nggak telat gitu. Tapi kalau dari awal aja udah dikenain fee gede, terus cicilan bulanannya nggak karu-karuan, ya ini jadi apa sih, bukan jadi solusi ya untuk orang-orang, justru jadi racun gitu, jadi biang masalah seperti itu. Banyak orang yang udah stres, sampai tadi ya ceritanya ada orang ngerampok di Indomaret nih demi terlilit biar bayar pinjol. Karena pinjol itu ya terutama kalau minjem aja udah diteleponin yang jelas, terus kalau masih belum bayar kemungkinan bisa didatengin sama debt collector ya, DC istilahnya. Nah di sini untuk pemerintah ya, agar ya digencet lagi lah. Masyarakat Indonesia sebenarnya masih bisa-bisa aja bayar kalau bunganya itu masih ringan lah. Sekarang harga kalau kita bisnis jual beli barang biasanya untung 20%, ya mungkin kalau pinjolnya 10% masih bisa lah. 10% lagi untuk pengusaha untuk makan dan operasionalnya masih bisa itu. Cuma kalau harga barang-barang aja keuntungan rata-rata 20% dan bunga pinjolnya 30%, bakal 100%, ya itu udah nggak logis gitu. Jadi diharapkan ya agar ya yang pengusaha pinjol jangan serakah gitu, mulai membantu rakyat. Selama ini citranya udah buruk ya, harus bisa ya memperbaiki citra biar pinjol ini jadi dapat digunakan dengan bijaksana seperti itulah. Kalau mau digedein bunganya di kalau telat bayar ya oke, nggak masalah gitu. Cuma kalau bisa tetap, kalau Sirtiman bilang sih yang pinjam dana itu dikasih apa ya, kayak tips-tips, kayak solusi biar pembayarannya itu lancar gitu. Nggak cuma dikasih
peringatan tanggal bayar gitu ya buat apa juga gitu. Dikasih tips-tips, jadi yang minjem itu dididik. Dia minjem dana dan ternyata ada berita dananya ini dengan kalau bapak ini pernah minjem ini dan ya kejadiannya begini, cicilannya dibayar, dia untung, usahanya maju, seperti itu. Jadi cerita bagus kalau gitu pinjol. Cuma kalau cuma di telepon ingetin tanggal bayar, di WA ingetin tanggal bayar, kayak gitu juga nggak guna juga gitu. Ngingetin tapi over. Yang jelas dikasih ya dalam sebulan lah, dikasih solusi minggu pertama untuk opsi biar ringan bayar cicilannya gimana, terus minggu selanjutnya. Nah kalau udah minggu ketiga atau keempat ya bolehlah itu ke arah memperingati gitu. Cuma kalau dari hari pertama udah diperingatin ya sampai yang namanya robot ya ngirim email massal otomatis ada tulisan kalau udah bayar harap abaikan email ini. Jadi itu apa sih ya? Nggak nggak natural gitu loh, nggak natural. Dia tuh ya jadinya malah mengganggu, annoying ya, mengganggu kalau kayak gitu. Jadi kayak spam. Nah, diharapkan yang punya pinjol lebih manusiawi lagi, lebih membantu ya para pebisnis, para peminjam modal, peminjam uang, juga dikasih solusi agar pinjamannya itu bisa lebih menghasilkan. Karena kalau menghasilkan kan mereka bisa minjam lebih gede lagi, pinjolnya lebih untung lagi, seperti itu. Oke. Kalau ada yang bertanya silahkan di kolom komentar juga. Jempolnya ditunggu guys. Untuk yang nggak punya duit buat beli tiket konser Coldplay atau Indonesia melawan Argentina ya mulai ya cari duit tambahan lah dalam waktu yang singkat. Jangan cuma ngandelin pinjol itu. Indonesia emang suka dengan cara-cara instan, tapi dengan berjuang yang legal pun kita bisa gitu loh. Jadi nggak usah repot-repot untuk kena masalah dengan pinjol dan urusan calo-calo ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.